Kebohongan atau bohong itu bisa merusak segala-galanya. Karena pergaulan saat sekarang ini mulai dari SMP sudah bahaya sekali. Jangan berbuat jahat, dibalasnya oleh Tuhan bukan di akhirat. Udah sebelum saya ngomong atau berbincang-bincang mengenai kebohongan, saya mau tanya dulu, ada yang muka bohong nggak di sini? Nah, halo. Mister Puisi, siapa kira-kira? Kalau kita Indra. Sekarang gini, kalau bohong ketahuan. Indra udah punya pacar belum? Ayo lah. Halo. Udah. Nggak berani bohong. Yang ini yang baju marun ini Sri udah punya pacar belum? Sudah Pak, sudah. Udah pacarnya baru apa udah lama? Oh, baru. Baru, udah mengaku ya? Udah berarti nggak bohong. Udah nggak bohong. Oke, ini yang agak kurus-kurus ini sedikit siapa? Yang agak kurus. Udah coming soon ya? Coming soon. Oke, coming soon. Sama siapa? Kemudian, nah ini si Unyil yang rambutnya gondrong, ini gimana? Udah punya pacar belum? Lagi mencari. Oke. Kalau gitu gini, kalau nanti kapan-kapan kalau Mister Puisi ke Jakarta ikut aja, kita nanti cari. Nah, itu loh. Jadi memang berbicara mengenai kebohongan atau bohong itu penting banget sebetulnya sih. Apa namanya? Kebohongan atau bohong itu bisa merusak segala-galanya. Iya benar banget. Bisa merusak pertemanan, bisa merusak perkawinan, bisa merusak pekerjaan, pokoknya segala macam bisa dirusak oleh kata yang satu ini, kata-kata bohong, kemudian menjadi kebohongan. Nah, itu loh. Jadi disarankan kalau bisa mulai sekarang ya. Kalau kemarin-kemarin boleh bohongin pacar boleh. Belum sah. Udah punya pacar bilang belum boleh. Biar dapat gebetan. Punya pacar dua ngaku satu boleh. Padahal gebetannya banyak. Nah itu kan bohong. Kalau bisa sekarang bagaimana kita hidup mulai hari ini jangan ada kebohongan. Kebohongan itu macam-macam. Kebohongan terhadap diri kita sendiri, kebohongan terhadap teman, kebohongan terhadap publik. Nah ini juga itu harus harus kita bahas hari ini sehingga jangan sampai nanti kalau banyak pejabat yang bohong, bagaimana negara kita ini. Nah jadi artinya itu, jadi kebohongan itu macam-macam. Gila bilang saya bersih Pak, saya paling bersih, tiba-tiba korupsi. Nah, itu juga berbohong. Itulah makanya coba kita bahas kebohongannya sehingga bisa menjadi edukasi untuk masyarakat dan untuk teman-teman, untuk keluarga dan untuk semua orang yang ada di bumi ini. Gitu loh. Oke, nah Mister Puisi, tadi Mister Puisi kan bilang kalau kebohongan itu dari segala sisi nih, ada dari kebohongan ke teman dan lain-lain. Nah satu pertanyaan nih Mister Puisi, pertanyaan pertama nih. Nah menurut Mister Puisi, kalau berbohong demi kebaikan itu benar nggak sih? Nah ini ada ceritanya ya. Jadi dulu ini pengalaman pribadi ya. Jadi saya punya pacar zaman dulu. Aduh, pacarnya betul-betul ketemu di kampus Trisakti dulu. Pacarnya posesif banget, cemburuan banget. Habis itu pacar itu, nah itu kembali lagi Mister Puisi kan malu-malu tapi mau. Ini agresif nih, udah kayak dikasih bubu gitu loh, udah masuk bubu saya udah. Nah itulah jeleknya jadi Mister Puisi yang bintangnya Taurus. Akhirnya kawin kan,
pada waktu pacaran saja posesif, apalagi sudah kawin. Dia posesif kan? Iya. Perjalanan diri berliku-liku, penuh dengan kebohongan jadinya. Nah inilah, jangan mempunyai pasangan yang sangat posesif. Kebohongan itu bisa merugikan banyak pihak, bisa merugikan pasangan. Tetapi kadang-kadang itu berbohong untuk kebaikan itu ada baiknya. Ada baiknya. Kenapa? Begini, waktu itu kan karena punya istri posesif, kan artinya kita dalam pergaulan, ya namanya temen gitu ya, temen kita ada rapat itu, ada temen ngajakin makan cewek nih, malah lebih cantik dari dia lagi nih. Karena lebih cantik, Ogut mau nih gitu loh. Jadi akhirnya makanlah kita berdua, makan berdua. Tetapi dalam makan itu tidak ada rasa apa-apa. Karena ini kan habis satu panitia, satu panitia, ini makan. Ada cewek cantik, akhirnya kan makan. Tidak ada kata-kata mesra, dan itu rame-rame, tidak berdua aja. Akhirnya sampai di rumah, ini kan istri yang posesif. Kita biasa pulang jam 6, pulang jam 7 aja udah tidur di kursi, nggak bisa, udah di kursi. Aduh. Bagaimana kalau saya jujur, bisa-bisa tidur di WC itu loh. Nah makanya lebih bagus kita demi kebaikan, jadi lebih bagus kita berbohong. Pas itu saya ketok-ketok, bukain pintu. Dari mana nih? Enggak, tadi ini ketemu bos makan-makan ini, berarti saya bohong kan? Iya. Padahal ketemu cewek makan rame-rame kan. Nah kalau saya bilang ketemu cewek ini langsung ribut daripada ribut, lebih baik kita berbohong untuk kebaikan. Jadi kalau itu nggak dosa. Kecuali kita tuh makan sama cewek berdua, pegang-pegang tangan. Kalau itu rame-rame ya. Kalau itu rame-rame, habis itu kita bilang enggak, nah itu berbohong. Nah ini lebih bagus kita berbohong untuk kebaikan. Itu untuk melestarikan perkawinan. Itu loh. Gitu. Yeah. Berarti kalau bohong demi kebaikan itu perlu ya, Mr. Puisi ya. Terus pertanyaan kedua nih, cara kita mengetahui seseorang itu bohong atau enggak gimana menurut Mr. Puisi? Jadi kalau cewek nih ya, kalau cewek, kamu kan cewek kan, apalagi belum kawin kan, caranya begini, jangan dicari-cari misalnya suami kamu nanti tiba-tiba baju dibauin, baunya wangi, enggak, jangan, percuma, tanyain aja tatap mukanya, tatap mukanya, ya, kemudian senyumnya bagaimana? Kelihatan di sana. Oh, kelihatan. Pada saat misalnya senyumnya ragu atau kata-kata ragu, wah pasti dia bohong. Tapi kalau bilang dari mana? Gue dari situ, ada apa sih? Lain kan? Iya. Dari mana? Ketahuan gitu loh. Jadi itu hati-hati, itu mesti dipelajari. Tetapi jangan sekedar katakan kita curiga, jangan sekali-sekali berbuat sesuatu karena belum tentu apa yang kita rasakan itu benar, belum tentu benar gitu loh. Jadi kita harus apa adanya lah, jangan terlalu dikit-dikit curiga, dikit-dikit cemburu, jangan. Nah itulah makanya, dan sebaiknya memang janganlah berbohong. Nah bukan terhadap keluarga saja, terhadap perusahaan juga jangan berbohong. Kalau kita berbohong pasti akan ketahuan, pasti akan ketahuan. Nah, kayak saya ini memegang perusahaan sangat besar. Misalnya kita pembebasan tanah misalnya, beli tanah misalnya 20.000 per meter, kita bilang 50.000 per meter, berarti kita berbohong, kita berdoa, kita makap. Suatu saat pasti akan ketahuan. Nah, kalau kita berbohong, pekerjaan kita akan lestari lama, dan kemungkinan juga prestasi kita akan naik, dan kita juga belum tentu orang berbohong kaya. Jangan salah, kalau orang berbohong ya, orang korupsi banyak bohongnya, justru dia menjadi orang miskin nantinya. Karena apa? Dia digerogoti oleh segala macam
setan gitu loh. Kalau uang yang kita dapatkan halal dengan tidak berbohong, tidak korupsi, uang itu akan kita jaga dengan baik. Uang itu pasti menjadi sesuatu yang berharga. Kalau kita mencuri uang, mendapatkan uang dengan cara berbohong, pasti uang itu akan jadi dimakan rayap. Percaya apa tidak? Dan maaf ya, untuk sekarang ini kalau dalam zaman dulu orang-orang tua kita bilang jangan banyak dosa, nanti di akhirat nanti kena kena hukumnya. Sekarang tidak lagi di akhirat, di bumi. Ini langsung ya, benar. Itu loh. Makanya jangan berbuat jahat, dibalasnya oleh Tuhan bukan di akhirat, di bumi. Karma. Itu namanya kalau orang Bali bilang hukum karma itu ada di bumi, bukan di akhirat. Dan itu hukum karma sambung sampai ke keluarga. Itu makanya jangan sampai kita berbuat jahat, berbuat bohong, nipu dan lain-lain. Nah itulah yang kita harus bahas hari ini, sehingga masyarakat semua bersih dari kebohongan. Gitu. Nah, oke, Mr. Puisi, pertanyaan selanjutnya, Mr. Puisi pernah nggak sih ngerasa dibohongin? Kalau dibohongi udah sering, terutama sama gebetan. jadi dulu yang namanya kita sekolah di Trisakti, banyak orang-orang cantik kan. Orang-orang cantik ini biasanya tuh cowoknya tuh nggak satu dua biasa. Istri saya pun dulu cowoknya 2 loh sebelum kawin sama saya. Dia ngaku karena dia itu kan orangnya sholatnya 5 waktu, nggak pernah bohong, dan tetapi sayang dia sangat posesif. Tetapi dia bilang setelah kawin sama saya, Mas, saya dulu saya nggak pernah bohong, saya orangnya beribadah, nggak mau bohongin siapa-siapa. Lebih bagus jujur daripada kita berbohong, toh ketahuan juga. Dia bilang dulu saya anak naksir 2. Mas satunya penyanyi, dia bilang gitu. Tapi udah dekat sekali, dua-duanya dekat gitu loh. Tetapi, nah ini kan cewek ini pintar juga, makanya pengalaman punya pacar jangan 1, bila perlu 3, yang terbaik pilih gitu loh. Bukan ngajarin kita berbohong sama pacar. Kita sebagai manusia memilih itu juga harus hati-hati. Iya benar. Akhirnya istri saya tuh bilang udah. Gini loh, kenapa? Akhirnya kok kamu milih saya? Saya Mas, waktu itu saya tahajud katanya. Pas saya habis tahajud, kelihatan muka Mas aja katanya. Waduh, ini pilihannya. Akhirnya dia milih saya. Ternyata pilihannya salah. Kenapa salah? Ya cerai. Nah, makanya harusnya dia pilihannya orang yang bisa dibohongi, bisa diposesifin. Nah itu loh. Pilihannya salah. Kalau saya kan nggak bisa diposesifkan. Nah, kalau posesif dengan saya lebih bagus kita pisah. Nggak kuat daripada kita gila, ya kan? Lebih bagus kita pisah tapi kita hidup lebih bahagia gitu loh. Oke, nah Mr. Puisi, ini pertanyaan berikutnya kita mau nanya nih, kenapa sih orang-orang tuh masih banyak yang mudah dibohongin padahal udah tahu ciri-ciri orang bohong kayak gimana? Begini, biasanya kalau misalnya ini kan seorang perempuan ya, mudah dibohongi karena satu, dia masih lugu, masih kecil, kemudian belum pengalaman apa-apa. Tapi ketika dia sudah mulai dewasa, tidak bisa dibohongi lagi. Oh iya, udah mulai mikir mulai mau mikir, udah mulai pintar. Makanya sekarang banyak buaya-buaya darat tuh anak-anak yang masih lugu-lugu itu dibohongin. Itu loh. Makanya makanya kita perlu juga sering membaca buku gitu ya, novel, inovasi. Kemudian karena apa? Karena di situ banyak cerita-cerita yang bisa membuat kita lebih dewasa gitu loh. Benar-benar. Jadi hati-hati sekali kalau kalau ketemu cowok nih ya. Cowok yang kelihatan halus banget, halo sayang, aku kangen banget, pas ke jalan-jalan, pas lagi ke Sandung, kasihan, hati-hati tuh buaya darat tuh. Biasanya ke semua kayak gitu. Ya itu hati-hati, lebih bagus kita apa adanya, kita sayang tapi di hati bukan di mulut gitu loh. Ya kalau yang seperti itu patut harusnya kita harus hati-hati gitu loh. Sama dengan gini ya.
misalnya kita bergaul, ketemu orang, tiba-tiba salaman, cium tangan kita. Wih, itu hati-hati tuh. Bahaya hati-hati, ya? bahaya. Lebih bagus, kalau saya ketemu orang, saya nggak mau dicium tangan saya. Pasti ini ada apa-apanya nih. Untuk apa? Untuk apa sih dicium tangan kita? Lebih bagus sekarang salam covid aja begini. Iya, benar. Kecuali sama cewek, salam cut kiri kanan. Gitu loh. Gitu loh. Jadi, Oke, nah selanjutnya nih Mister Puisi, kira-kira gimana sih caranya biar kita tuh terhindar dari kebohongan-kebohongan? Kita cewek-cewek nih, kasih kita tips cara menghindari kebohongan laki-laki buaya. Kalau ketemu laki-laki, belum tentu laki-laki itu buaya. Iya, harus dicari tahu dulu ya. Kita bergaul dulu, gitu loh. Kita bergaul panjang lebar. Sering bercerita, komunikasi, gerak-geriknya lihat. Makanya jadi cewek jangan baru dikit-dikit terus mau. Kecuali pandangan pertama beda. Ada dua macam ini cewek ini ya. Misalnya ada pandangan pertama mau, itu bisa langsung cepat. Tetapi kalau kita tidak punya pandangan pertama yang bagus, kita harus pelan-pelan, gitu loh. Nah itu kalau justru kalau ketemu di pandangan pertama itu biasa lebih kekal. Iya. Lebih kekal jadinya. Walaupun proses sebentar, tetapi hatinya langsung nancep. Nah, itu lebih kekal. Tetapi kalau yang basa-basi gini-gini biasanya itu banyakan mainnya. Ya. Makanya hati-hati. Makanya nanti walaupun sudah kita suka pandangan hati-hati. Iya, karena cowok itu ya, kalau cowok itu akan menilai ini cewek ini gampangan nggak. Nah, kalau gampangan dia pikir gampangan amat gitu. Lebih bagus kita ya udah kalau bisa pacarnya tuh dari dagu ke atas gitu loh. Pelan-pelan baru dari sini ke atas gitu. Pelan-pelan jangan ke bawah ke sini gitu loh. Nah itu penting sekali tuh. Kecuali memang ini memang calon yang benar suami, nah itu beda. Kalau kita udah jadi itu. Tetapi saat ini sekarang ini kita sulit memasyarakatkan hal ini. Cita-cita seperti ini sulit karena pergaulan saat sekarang ini mulai dari SMP itu bahaya sekali. Udah kenapa? Karena banyak sosial media, banyak YouTube dan lain-lain bisa mempengaruhi, bisa mencuci para remaja saat ini. Makanya hati-hati. Makanya kita harus membuat cita-cita seperti ini, biar siapa yang mendengarkan biar hati-hati. Hidup ini penuh duri. Itu loh. Nah, Mister Puisi, ada nggak sih sebuah kebohongan yang Mister Puisi tahu dan sampai akhirnya yang awalnya sebuah kebohongan itu Mister Puisi nggak tahu, tapi akhirnya lama-kelamaan Mister Puisi akhirnya tahu? Ada nggak sih kebohongan itu? Ada. Apa boleh diceritakan? Misalnya gini, kita ini dalam segi usaha ya, kita berusaha. Mereka memberikan proposal yang betul-betul seperti emas, bukan perak, bukan emas. Tetapi di balik emas itu ada sedikit kebohongan yang bisa merugikan kita. Nah, setelah karena dia di perusahaan ini bagus, tidak ada bohongnya, semua real, tiba-tiba kita masuk ke dalamnya. Setelah kita masuk, dia tidak kasih tahu bahwa ada sesuatu yang bisa membuat perusahaan ini rusak. Nah, saat itulah kita akan pusing. Perusahaan itu bisa mundur, bisa rugi. Untuk itu, bukan hanya kerjasama dalam satu perusahaan saja harus hati-hati. Kerjasama kepada orang-orang, kepada masyarakat juga teror. Apalagi kerjasama dengan pacar untuk menuju ke jenjang perkawinan. Maka harus hati-hati. Kadang-kadang begini, ada cewek nih, matre nih gitu, wah keren nih, waduh mobil keren, waduh dia padahal jelek banget tampangnya, kelihatan mobilnya keren, akhirnya langsung mau, wah sampai jauh banget mau, tiba-tiba terakhir, wah mobil pinjaman ada masalah. Nah itulah, makanya jangan cepat mengambil keputusan. Pikirkan dahulu, cerna, putuskan. Nah itu. Itu sedikit kata-kata motivasi ya untuk kita semua ya.
Oke, nah ini pertanyaan lagi dari kita. Apakah sebuah kebohongan itu dapat membuat kita sesat ke depannya? Sudah pasti kalau kita banyak berbohong, pasti akan sesat ke Ke depannya. depannya. Setiap kebohongan akan membawa kerugian. Makin banyak kita berbohong, makin banyak akan mendapat kerugian. Nah itu loh yang penting. Kalau kita udah tulus, jujur dari awal, semuanya akan berjalan lancar. Apabila kita memang betul tulus untuk berbuat yang jujur, maka hasilnya adalah sebuah kejujuran. Kalau kita bohong, hasilnya adalah sebuah kebohongan. Apabila kita jujur, akan menghasilkan banyak kejujuran lain. Gitu. Nah, itu tadi pertanyaan yang terakhir nih dari kita, dan seperti biasa di penutup bincang-bincang kita pasti ada puisi, jelas. Oke, Nah, puisi dari dulu saya tanya puisi. Nanti suatu saat saya akan suruh nih salah satu nih berdua berbuat puisi. Kalau bisa saya akan kasih hadiah 500.000. weh, aduh. Ya kan? Nanti Ya, ditantang, itu loh. ditantang. Saya Pada tantang. siap-siap semua, Jangan 500.000. Jangan saya aja yang disuruh. Apa itu judulnya aja mendadak lagi. Nah saya juga akan balas suatu saat. Saya bilang, oke, kamu bikin puisi judulnya ini, bisa nggak? Nah, gitu. Berat itu, berat. Oke, saya coba, siapa tahu. Oke, sekarang saya coba loh, ntar lagi saya coba loh. Jangan banyak, kalau belum siap. Next podcast. Ada siap apa enggak, pokoknya coba. Oke, sekarang kamu kasih saya judul puisi apa saja. Ayo, Silakan ada coba. yang mau ngasih? Ayo, keluarkan suara kalian. Siapa yang mau ngasih judul? Ayo, cepat. Yang pasti bukan kebohongan ya, karena kalau kebohongan tuh udah real pasti. Ya udah kebohongan. Ayo, masa nggak ada yang mau ngasih judul? Tentang kejujuran deh, Mister Puisi, kalau saya Ya, jujur ya. ya jujur. Di balik cekikikan di antara kita ada dua bola mata yang menatap wajahku. Asik. Tetapi bola mata itu belum tentu milikku karena dia milik orang lain. Betapa jujur hatiku mengatakan hal ini. Sebetulnya matamu menyentuh hatiku. Coba bisa nggak kayak gitu? Ayo. Ayo. Latihan bertahun-tahun. Oke, nanti pokoknya habis yang kedua, pokoknya saya salah satu ini siapa yang nunjuk tangan, saya kasih. Wah. Ya. Sekarang kedua apa kira-kira? Coba ini yang kurus apa? Tadi kan yang baju ungu nih, yang kurus apa? Tapi kasih yang nggak umum gitu loh. Kasih yang ya kalau umum misalnya jujur, setia, mati, hidup, ya kasih yang nggak umum. Kasih nggak umum. Ayo. Apa ya? Apa wanita? Apa yang pernah kejadian apa pokoknya apapun. Ya. Selingkuh, Mister. Pasti diselingkuhin ya. Bentar selingkuh. Selingkuh mana itu? Aduh. Diselingkuhin ya. Kubiarkan kekasihku kemana-mana saja. Dari laut, naik gunung, ke laut lagi, kemudian ke lembah dan ke hutan. Aku biarkan dia mengembara kemana-mana. Aku beri dia pengertian, jangan selingkuhi aku. Jangan selingkuhi aku. Karena selingkuhmu membuat air mataku menetes ke seluruh tubuhku. Kepercayaanku, jagalah sayang. Bila kamu selingkuh denganku, lebih baik bunuh aku sebelum aku mati bunuh diri. Gitu. Oke, jadi itu gak gampang bikinnya lo. Nah sekarang oke, siapa ya? Oke. Wah, nggak Dua-duanya saya suruh ya. Wah, jangan. Kalau udah 1 juta. 1 juta hadiahnya. Enggak, kalau seniman ini gelombang kedua.
Oke, kalau misalnya bagus 1 juta puisinya. Kalau misalnya sedang-sedang aja tapi bisa berangkai bagus 500.000. Oke, yang baju ungu dulu. Kalian harus dikasih waktu dulu. Nyerah ya. Nyerah. Oke, nyerah. Oke, sekarang yang ini yang kurus. yang kurus namanya ini kalau nggak salah Indra namanya Indra. Oke, mau nggak? Coba. Kalau mau. 500.000. Ya, kalau mau saya kasih 1 judul kalau mau. Berani? Berani, ayo 500.000. Maju. Kalau berani berarti sudah apalagi bisa. Iya. Coba kasih judulnya dulu Mr. Puisi. Udah, berani nggak? Berani ya, ayolah dicoba, ayolah bisa. Lumayan loh. Ayo kalau nggak, coba. Kalau nggak yang si Unyil. Skip. Wah, banyak skip. Semua Waduh, skip ini. banyak skip. Repot nih kita. Oh, udah berkarya dengan Mr. Puisi harus bisa buat puisi gitu loh. Masih malu-malu. Jangan seperti Mr. Puisi, malu-malu tapi mau. Jangan gitu loh. Ayolah. Tapi, Siapa yang mau 500.000? siapa? Masa nggak ada yang mau? Yang kurus. Bocoran judul dulu, bocoran judul Mr. Udah Puisi. boleh dong, nggak boleh. Ini yang mola. Yang mola. Ayo, gimana? Nyerah nggak? Nyerah. Menyerah dulu, Oke, nyerah. Kalau gitu hari ini tim kru kalah 1-0 oleh Mr. Puisi. Tepuk tangan. Gagal ya, kita gagal mendapatkan. Padahal tadi ada tawaran 1 juta nggak ada yang mau. Buat cepat 11. Makanya kamu heran nggak Mr. Puisi bikin puisi dalam sedetik, dalam luar sekejap. biasa banget sih. Dan bukan hanya satu, beribu-ribu. Tadi aja udah 2. Nah, iya makanya bisa nggak seperti itu? Nah, enggak sih. Ya, makanya kalau saya mikirnya 2 jam. Ya itu. Baru keluar. Makanya kita harus ceria, Iya. berkarya, ketawa-ketawa, tapi jangan menggoda. Bukan gini, ceria, ketawa-ketawa, bukan jangan tergoda, jangan menggoda. Nah, gitu loh. Itu beda, kata-kata itu beda. Oke, sekian bincang-bincang kita hari ini bersama Mr. Puisi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Mr. Puisi.